Hadirin yang kami hormati, kita akan mendengarkan bersama pengarahan Ketua DPD 1 Partai Golkar Sulawesi Selatan kepada Bapak Dr. HM Taufan Pawe SHMH. Dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore, Shalom. Pertama-tama yang saya hormati dan banggakan Bapak Ketua DPD 2 Partai Golkar Kabupaten Toraja Utara, yang juga dalam kesehariannya adalah sebagai bupati kebanggaan masyarakat Toraja Utara. Setuju? Yaitu Bapak Yohanes Basang, SE, MSI, dan Nyonya. Yang saya hormati Sekretaris DPD 1 Partai Golkar Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Dr. Andes Andi Marsuki Waden. Yang saya hormati Ibu Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dalam kesehariannya sebagai bendahara DPD 1 Partai Golkar Sulawesi Selatan. Yang saya hormati Ibu Ketua IIPG Provinsi Sulawesi Selatan, Haja Erna Rashid Taufan SE MPD. Dia adalah mantan pacar saya, tapi tidak pernah pacaran. Kenapa tidak pernah pacaran? Dia sebagai orang Toraja, lahir di Tokaluku. Dia juluki saya pertama kalinya sebagai mantri. Dia tidak tertarik, tapi pada akhirnya dipersatukan. Sudah dalam masuk waktu 30 tahun. Insya Allah, alhamdulillah kami bahagia karena saya rasakan orang Toraja itu adalah penyayang. Sehingga saling menyayangi. Yang saya hormati Wakil Bupati Toraja Utara, sahabat saya Om Deddy Frederick Victor Palimbong. Beliau ini insya Allah adalah kader Golkar juga masa depan. Tapi tidak boleh melambung ombas. Ini kata kunci ini. Kita di Golkar ada etika, Bapak Ibu sekalian. Beliau kita akan persiapkan selanjutnya setelah ombas. Yang saya hormati segenap anggota fraksi Partai Golkar Provinsi Sulawesi Selatan yang sempat hadir. Ketua AMPG Bapak Rahman Pina. Ombas toh. Dan yang saya hormati Ketua KPPG Provinsi Sulawesi Selatan, Ibu Dr. Salwah Mutar. Yang saya hormati sahabat saya yang saya cintai dan banggakan, Ketua Panitia Hari Ulang Tahun Golkar ke-57 yang kita pusatkan di Toraja Utara ini dan Tanah Toraja. Dan yang saya hormati segenap fraksi Partai Golkar Sulawesi Selatan yang sempat hadir. Dan secara istimewa segenap sahabat-sahabat saya, para ketua DPD 2 Partai Golkar se-Sulawesi Selatan atau yang mewakili. Dan kalau kau tidak sempat hadir, semua alasannya jelas dan menyampaikan kepada saya. Yang mewakili ada sekretarisnya, yang mewakili ada ketua DPRD. Yang jelas kami kompak untuk DPD Provinsi Sulawesi Selatan. Hadir DPD 2 Kabupaten Maros. Nah, Ketua DPD 2 Kabupaten Maros ini kesehariannya adalah Wakil Bupati Maros. Luar biasa. DPD 2 Kabupaten Sinjai, kesehariannya adalah Wakil Bupati Sinjai. Dan insya Allah kami bekerja, kami berbuat, kami berdoa akan naik kelas menjadi bupati tahun 2024. Demikian pula
DPD 2 Kota Palopo dalam kesehariannya adalah wakil wali kota Palopo. Insya Allah akan naik kelas menjadi wali kota Palopo kelak nantinya. DPD 2 Tanah Toraja hadir juga pada kesempatan ini Pak Victor, insya Allah calon Bupati 2024. DPD 2 Kabupaten Bantaeng, generasi muda luar biasa hadir pada kesempatan ini, yaitu Bapak Mirsa yang insya Allah kami akan jagokan sebagai Bupati Bantaeng ke depan, mengikuti jejak mertuanya yaitu Profesor Dr. Nurdin Abdullah. Demikian pula DPD 2 Kabupaten Goa, Bapak Basam, kelihatan banyak ubannya tapi hatinya masih berjiwa muda. Ini Kabupaten Bulukumba, DPD 2 Kabupaten Bulukumba, Pak Nirwan hadir juga. Insya Allah dia adalah kader handal untuk membesarkan Partai Golkar di Kabupaten Bulukumba. Kabupaten Baru, nah Kabupaten Baru ini adalah alumni pertama Golkar Institute. Golkar Institute adalah lembaga pendidikan tinggi yang mencetak kader-kader Golkar yang diyakini akan menjadi pemimpin masa depan yang tidak korupsi. DPD 2 Kabupaten Luwu, nah DPD Kabupaten Luwu, Pak Batahudin, jangan dilihat dari raut mukanya hitam, tetapi hatinya sesungguhnya putih karena dia adalah kader pejuang. Luwu Timur yang baru saja musda, Bapak Arifin ini adalah seorang tokoh Golkar di daerahnya. Mudah-mudahan bisa membesarkan Partai Golkar. Dan yang tidak kalah pentingnya, orang tua kita, senior kita, Ketua DPD Golkar Kabupaten Nrekang, Bapak Muslimin Bando, luar biasa, luar biasa. Selanjutnya Ketua DPD 2 Sidrap hadir pada kesempatan ini, Haji Pilih, insya Allah akan didorong untuk menjadi Bupati Golkar ke depan. Kabupaten Pindrang hampir tertinggal saya, hampir durhaka saya. Ini adalah aktornya Golkar sesungguhnya, luar biasa, Bapak Usman Marham, insya Allah. Om Bas katanya 2 periode. Hadirin dan hadirat yang berbahagia. Oh, ketuanya Wajo juga hadir. Oh, Bapak Dr. Baso, ini seorang dokter, Ketua DPD 2 Partai Golkar Kabupaten Wajo yang dipersiapkan untuk menjadi Bupati Kabupaten Wajo ke depan, insya Allah. Oh, ada juga. Wah, hampir saya berdosa ini. Ini kan kanda saya, guru saya, mentor saya, Ketua DPD 2 Partai Golkar Kabupaten Takalar. Luar biasa, maaf. Soalnya dekat sekali dengan saya, kelupaan. Masih ada? Cukup ya. Dan Bone juga diwakili oleh Sekretaris DPD 2 Partai Golkar. Luar biasa. Ada juga Ketua DPRD Sopeng hadir kesempatan ini. Sekretaris DPD 2 Kabupaten Jeneponto hadir juga di tengah-tengah kita. Hadir juga, dan hadirin sekalian beberapa anggota fraksi. Oh maaf, saya tidak sebut satu persatu. Yang jelas, kepada segenap undangan yang hadir pada kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih dan rasa bangga saya sebagai kader Golkar hadir di tempat ini sebagai bukti nyata bahwa eksistensi Partai Golkar khususnya di Tanah Toraja dan Toraja Utara ini kita tidak perlu ragukan lagi. Tadi saya bangga melaksanakan acara yang begitu bernilai di hadapan kita semua sebagai suatu bentuk komitmen, yaitu batik. Batik dengan simbol siangkara, saling kita mengangkat dan sikamali. Hadirin yang saya hormati dan banggakan, tidak adil rasanya kalau saya turun ke tempat ini sebagai suatu bentuk semangat. Golkar sesungguhnya adalah partai yang besar. Kenapa partai ini dikatakan partai besar? Karena sudah teruji 3 zaman. Pertama, tidak usah. Pertama,
lahir tumbuh berkembang 3 periode. Periode yaitu rezim Orde Lama, rezim Orde Baru, dan rezim reformasi. Di rezim reformasi ini, saudara-saudaraku semua, kita ingin sekali Golkar kembali kejayaannya. Setuju? Golkar pernah berjaya, Golkar pernah berkuasa, tapi di periode reformasi ini kita ingin sekali Golkar kembali berjasa. Setuju? Kembali berjaya. Itulah dalam Syangkara Sikamali tadi. Sikamali adalah kita harus saling sayang menyayangi. Saling menyayangi, insya Allah dalam mengusung poin pertama, Airlangga adalah presidenku. Setuju? Airlangga adalah presidenku. Kenapa kita mengusung Airlangga sebagai presiden? Telah terbukti kinerjanya membantu Bapak Jokowi. Sangat jelas sekali bantuan Pak Airlangga selaku Menteri Perekonomian, Menteri Koordinator Perekonomian, membantu Bapak Presiden 2 tahun belakangan ini adalah suatu bukti dia diberikan kepercayaan oleh Bapak Presiden, yaitu bertanggung jawab untuk memulihkan COVID yang ada menyebar sekarang ini. Alhamdulillah kita rasakan penurunan penyebaran COVID yang ada sekarang ini terasa bagi kita semua. Dan yang tidak kalah pentingnya, Bapak-bapak sekalian yang saya hormati, kita hadir di Toraja ini untuk merayakan Hari Ulang Tahun Golkar ke-57 tentu punya maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan adalah terkait semangat Bapak Airlangga dalam memulihkan ekonomi. Kami mencoba menerjemahkan itu, saudara-saudara sekalian, para warga Toraja, Toraja Utara. Cara kami menerjemahkan adalah agar supaya pertumbuhan ekonomi di Toraja dan Toraja Utara ini bisa meningkat, pertumbuhan ekonominya, dan kita sentuh dari sektor kepariwisataan. Insya Allah. Kemarin Tanah Toraja DPD 2-nya Pak Victor melaksanakan gerak jalan santai. Gerak jalan santai ini tidak tanggung-tanggung, diikuti 8.500 peserta. Apa artinya itu? Memang saya yakin bahwa Toraja, Tanah Toraja dan Toraja Utara memang lumbung Partai Golkar. Apakah kita setuju mengembalikan kejayaan Partai Golkar di Tanah Toraja dan Toraja Utara ini? Setuju? Kalau kita setuju, maka percayalah Partai Golkar akan berkomitmen, akan membuktikan selalu hadir di tengah-tengah rakyat. Karena sesungguhnya Partai Golkar itu adalah partainya rakyat, berasal dari rakyat. Itulah kenapa kami mengusung Bapak Airlangga sebagai presidenku. Karena sudah hampir 20 tahun, sudah hampir 20 tahun Golkar tidak berkuasa di Republik ini. Waktunya kita kembalikan, karena Bapak Airlangga itu adalah sosok pribadi yang santun, sosok pribadi yang berkomitmen, sosok pribadi yang memikirkan bangsa dan negara ini. Maka hanya Golkar yang diyakini mampu memimpin Republik ini, mengembalikan kesejahteraannya rakyat. Setuju? Oleh itu saya saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kembali poin kedua, Taufan Pawe gubernurku. Persoalannya adalah sekarang Golkar tidak berkuasa di Sulawesi Selatan. Tentunya Partai Golkar ini kembalikan kejayaan di Sulawesi Selatan dan harus punya gubernur. Dan persoalan gubernur itu persoalan kemudian. Saya yakin hati dan pikirannya warga Toraja dan warga Toraja Utara pasti memilih pemimpin, apalagi kalau istrinya adalah orang Toraja. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, pada akhirnya kita kembali kepada Singkarang Sikamali. Singkarang Sikamali yang saya maknai tadi itu adalah kita bahu-membahu mengangkat dengan kasih sayang. Apa yang kita membahu dan mengangkat dengan kasih sayang
besarkan Partai Golkar dan kembalikan kejayaan Golkar. Setuju tidak? Selanjutnya, berkarya tanpa batas. Berkarya tanpa batas ini saya terjemahkan bahwa orang Toraja memang kuat, tangguh, dan berkarya tanpa batas. Oleh itu, saya berterima kasih kepada kita semua. Ombas secara khusus, ini wilayahnya Ombas. Mari bekerja. Teteskan keringatnya Ombas dan Om Deddy. Bekerja untuk kesejahteraan rakyat. Sejahterakan masyarakat Toraja Utara. Coba, insya Allah saya akan sering datang bertemu dengan warga Toraja Utara. Karena sesungguhnya kecintaan Golkar hanya satu, adalah kecintaan kepada masyarakat yang betul-betul punya semangat untuk membesarkan Partai Golkar. Saudara-saudara sekalian, sahabatku semua yang saya cintai dan banggakan, kita kembali kepada Golkar Bangkit. Golkar Bangkit itu saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa Golkar sekarang ini, izin, maaf, kita harus maknai bahwa Golkar Bangkit itu karena memang paradigmanya Golkar harus berubah. Golkar, saya ingin sampaikan kepada kita, saudara-saudaraku, sahabatku yang hadir, Golkar sekarang ini adalah Golkar yang berkomitmen untuk mensejahterakan masyarakat. Untuk menyejahterakan masyarakat, kita harus dulu menjadi payung kepada segenap kader. Kita tidak boleh melihat kader itu sebagai objek praksi. Sehingga dalam kepengurusan saya dibantu oleh orang-orang yang berintegritas ini, saya yakin kembali ke daerahnya, dia kagum, dia akan mencoba mengikuti jejaknya Ombas yang mampu membuat acara seperti ini, warga tidak bergeser dari tempat duduknya. Golkar jaya. Kenapa Golkar harus jaya? Karena Golkar di masa pemerintahannya masa lalu sangat jelas berpihak kepada rakyat. Golkar harus memperlihatkan kejayaannya dengan kerja-kerja nyata dari semua ketua-ketua DPD, dari semua anggota fraksi, dari semua pengurus Partai Golkar. Apa itu? Yaitu kerja, karya, dan kekaryaan. Jadi saudara-saudara sekalian yang saya hormati, Golkar harus menang. Ini harga mati. Silakan partai di luar sana menganggap dirinya besar, menganggap dirinya hebat, tapi Golkar selalu ingin berada di hatinya rakyat. Golkar, saudara-saudara sekalian hadir di sini tidak sekedar membawa muka, tapi membawa hatinya untuk Partai Golkar. Percayalah, saya sebagai Ketua DPD 1 Partai Golkar pasti akan mengingatkan Ombas, sejahterakan rakyat di sana, perhatikan perutnya, setuju tidak? Rakyat selalu ingin diperhatikan perutnya. Jadi Golkar menang adalah harga mati. Golkar optimis, ekonomi bangkit. Memang disinilah masalahnya. Inilah intinya. Bapak Airlangga sebagai Menteri Perekonomian, selalu Menteri Koordinator Perekonomian, tiap hari tanpa waktu dari detik ke detik hanya memikirkan bagaimana mensejahterakan masyarakat. Perintah beliau bahwa semua jajaran Partai Golkar dari pusat sampai ke bawah ikut dalam pelibatan penanganan COVID. Kemarin kami melaksanakan vaksin kepada masyarakat yang ada di Toraja dan Toraja Utara. Kami juga bergerak untuk itu. Selanjutnya, Indonesia sehat. Kalau Indonesia sehat, maka yang saya ingin sampaikan kepada kita sekarang ini, bagaimana warga Toraja Utara, Toraja, jangan ragu untuk melaksanakan vaksin. Laksanakan vaksin. Pakai masker. Masker dan vaksin ini adalah pasangan sejoli yang diharapkan. Maaf, tapi maafkan saya, lebih baik kita tidak pakai celana dalam daripada tidak pakai masker. Begitu pentingnya. Lebih baik tidak pakai BH daripada tidak pakai masker. Karena orang tidak tahu
masker langsung ketahuan. Itulah sasaran yang kita ingin sampaikan. Nah sekarang Indonesia sejahtera. Indonesia itu pengertiannya seluruh negara kesatuan Republik Indonesia Bhinneka Tunggal Ika dari Sabang sampai Merauke harus sejahtera. Itu kata kunci. Percayalah, saya dengan jajaran saya dengan kepala daerah nantinya berjuang untuk tahun 2024. Bukan janji-janji. Tatap muka saya. Lihat muka kami semua ini. Kami untuk mensejahterakan masyarakat. Saudara-saudara sekalian, Awas John Boy, waduh. kejayaan Golkar. Golkar pernah jaya. Golkar pernah berkuasa. Nah sekarang kita kembalikan. Bagaimana cara mengembalikan? Sentuh hatinya rakyat. Dekati rakyat. Jangan hanya janji-janji. Sehingga saya mengatakan, rakyat berbicara, Partai Golkar harus bekerja. Itulah prinsip ke depan nantinya, bahwa Partai Golkar ini betul-betul akan mendekatkan diri di tengah-tengah masyarakat. Dan pada akhirnya saya ingin sampaikan kepada kita semua, kami ini 24 pasukan, pimpinan-pimpinan Golkar di daerah akan berkomitmen. Yang namanya berkomitmen harus iya seia sekata. Dan saya yakin seyakin-yakinnya karena mereka ini semua adalah orang yang berintegritas, punya pribadi-pribadi yang tidak diragukan. Kami di bawah hujan ini sebagai suatu bukti. Tidak ada artinya hujan ini, karena kami ingin memang keringat kami keluar, tangan kami sudah basah demi kecintaan kami kepada rakyat. Percayalah, Golkar akan hadir di hati rakyat. Golkar, kami berusaha, Partai Golkar 24 kabupaten kota untuk memenangkan Bapak Presiden Bapak Airlangga Hartarto. Secara bertahap kami turun, kami perhatikan, dan kami akan menawarkan konsep seperti apa harapan Indonesia, harapan bangsa ini apabila presidennya adalah Airlangga. Setuju? 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 Golkar Indonesia. Indonesia Golkar. Golkar menang, menang, menang. Pada akhirnya sekali lagi saya pribadi bangga sekali kita hadir di bawah tenda ini. Kita memperlihatkan wajah kita sekaligus membawa hati kita. Saya ingin kembalikan kejayaan Partai Golkar di Toraja ini. Kembalikan kejayaan Golkarku. Kembalikan kejayaan Golkar kita. Kembalikan kejayaan Golkar kita semua. Karena kita ingin mensejahterakan masyarakat. Insya Allah, puji Tuhan, kita hadir pada kesempatan ini semata-mata untuk kesejahteraan masyarakat. Seperti itulah yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, bermanfaat bagi masyarakat Toraja, masyarakat Tanah Toraja, karena sesungguhnya masyarakat Toraja dan Tanah Toraja adalah mempunyai hati yang lembut, memberikan harapan yang baik-baik, dan insya Allah Partai Golkar akan hadir untuk kesejahteraan masyarakat. Terima kasih. Sore semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.